video kali ini kita akan membahas materi NAT atau Network Address Translation. Nah, pengertian NAT itu adalah Network Address Translation adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana jaringan komputer memberikan alamat IP ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan luar. NAT mentranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, nah, tidak mungkin IP privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP publik digunakan secara umum. IP publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet karena dapat diakses dimanapun. Nah, jenis-jenis NAT itu yang pertama adalah NAT statis NAT. NAT statis adalah proses pemetaan satu IP privat ke satu IP publik secara tetap. Jenis ini biasanya dipakai untuk perangkat yang harus bisa diakses dari luar seperti server. Namun kekurangannya penggunaan IP publik jadi boros karena setiap perangkat memakai satu IP sendiri. Selain itu, kemampuannya lebih rentan karena alamat IP perangkat tidak berubah sehingga mudah menjadi target serangan. Yang kedua, NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis memetakan beberapa IP privat ke dalam satu pool atau kelompok IP publik. Artinya, perangkat bisa memakai IP publik yang tersedia secara bergantian. NAT ini lebih aman karena IP yang dipakai perangkat berubah-ubah. Tetapi kelemahannya, jika seluruh IP di dalam pool sudah terpakai, perangkat ditambahkan tidak bisa terhubung ke internet sampai IP yang kosong. Yang ketiga, overloading. Jenis NAT ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik yang sama tetapi lewat port yang berbeda. Keuntungannya, satu IP publik dapat dipakai banyak komputer sekaligus. Inilah jenis NAT yang paling sering digunakan di router rumah karena sangat efisien. Yang keempat itu overlapping NAT. Overlapping NAT digunakan saat ada IP lokal yang sama atau bertabrakan dengan IP publik dan akan menerjemahkan alamat tersebut agar tidak terjadi konflik di jaringan. Jenis ini berguna pada jaringan yang memerlukan translasi dua arah agar komunikasi tetap berjalan tanpa benturan IP. Kelebihan NAT itu: 1. Mencegah terjadinya konflik IP di jaringan. 2. Memungkinkan kebutuhan pengamatan ulang saat jaringan berubah. 3. Menghemat penggunaan IP publik. 4. Membuat koneksi internet lebih fleksibel. 5. Menambahkan keamanan jaringan. 6. Formal lebih baik dibandingkan aplikasi seperti proxy. Nah, kelemahan itu: 1. Menambahkan sedikit delay karena paket harus diproses oleh perangkat NAT. Beberapa aplikasi tertentu kadang tidak berjalan normal. Ya, riwayat data ditelusuri karena alamat asli tersembunyi oleh NAT. Cara kerja NAT: 1. NAT menerima paket dari klien yang ingin terhubung ke internet. 2. NAT mencatat alamat IP klien lalu menggantinya dengan IP publik. 3. Server di internet menerima paket tersebut dan melihat IP NAT bukan IP klien. 4. Server mengirimkan balasan ke NAT, lalu NAT meneruskan balasan itu ke klien. 5. Proses ini terjadi terus-menerus sehingga klien tetap bisa mengakses internet walaupun tidak memiliki IP publik sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.